Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kita lanjut pengajian kita, masih menjelaskan tentang salat istisqa. Betul ya? Wa ya'muruhum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya'muruhum bisyami salasati ayyamin mutabi'atin. Wa ya'muruhum, dan pemerintah memerintahkan kepada mereka, maksud rakyatnya, bisyami salasati ayyam, untuk melaksanakan puasa 3 hari mutabi'atin, berturut-turut. Ya, hari pertama, kedua, ketiga. Setelah dia puasa 3 hari berturut-turut, summa yakhruju bihim fil yaumir rabi'i, kemudian keluarlah itu pemerintah, pejabat bersama dengan rakyatnya, fi yaumir rabi', pada hari yang keempat, wahum, sedangkan mereka syamun, dalam keadaan masih puasa. Alasannya kenapa disuruh berpuasa? Li'anna du'a asyami aqrabu ilal hajati, karena sesungguhnya doanya orang yang berpuasa lebih dekat untuk dipenuhi daripada hajatnya. Ini alasannya, karena dia kan lagi mau minta hujan, supaya hujannya turun, apa yang diinginkan diberikan oleh Allah, maka berpuasalah dalam keadaan, berdoalah dalam keadaan berpuasa. Berikutnya lagi, ini aturan-aturan syarat di dalam supaya diijabah doanya, bukan syarat sah atau tidaknya, tapi syarat supaya doa setelah dia melaksanakan sholat istisqa diijabah. Satu itu tadi, berpuasa 3 hari. Yang berikutnya lagi, wa yakununa, dan mereka menggunakan atau memakai fi siyabil badlati, dengan menggunakan pakaian-pakaian yang apa namanya, enggak bagus. Badlah itu wahia al khadmati, yaitu yang apa ya, bentuknya warnanya udah kusam. Yang tadi dibilang jangan pakai baju baru buat sholat istisqa, pakai baju baru. Enggak, ini menunjukkan kerendahan hatinya seorang manusia. Tujuannya apa? Liyakunu ala hayatis sa'il, supaya keadaan orang yang melaksanakan sholat istisqa ala hayatis sa'il, seperti keadaan orang yang meminta-minta. Masa orang minta-minta pakai dasi, orang minta-minta pakai jas, ya, bajunya cakep, mukenanya putih banget, cakep banget, baru lagi, mereknya aja belum kecopot. Nah, jangan kayak begitu, menunjukkan kayak orang meminta-minta. Itu diantaranya persyaratan di dalam doa yang menjadikan doanya itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh bagusnya seperti itu. Wa alaihimus sakinatu fi masyihim wa kalamihim wa julusihim. Wa alaihim, dan atas mereka harus orang yang ingin melaksanakan sholat istisqa as-sakinatu, yaitu tenang, kalem, fi masyihim, di dalam berjalannya, wa kalamihim, ucapannya, wa julusihim, duduknya. Seakan-akan kayak orang yang dalam keadaan membutuhkan sesuatu. Jadi dalam gerakannya, di dalam ucapan dan segala sesuatunya menunjukkan seakan-akan orang itu dalam keadaan lemah. Ya, jangan nanti kayak orang gagah, jangan kayak orang yang perkasa, orang yang menunjukkan apa? Kehebatan, tapi dia tunjukkan kelemahan dirinya. Ya, kayak orang, bahasanya kayak orang lemes, kayak orang mau minta, gimana sih Pak Bu?
Orang minta menunjukkan kegagahan, nah mungkin yang ngasih juga bingung, ini orang benar-benar butuh apa kagak sih, kan begitu. Begitu juga dalam dia bermunajat memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tunjukkan daripada kelemahannya. Ya, salah satunya apa? Tenang di dalam berjalannya, ngomongnya, dan semua apapun gerakan-gerakannya. Faqad rawa, sungguh telah meriwayatkan Abu Daud annahu alaihi salatu wassalam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja mutabazzilan, Rasulullah keluar melaksanakan sholat istisqa dengan menggunakan pakaian-pakaian yang jelek, mutabazzilan, mutawadhi'an dalam keadaan tawadhu, mutadarri'an dalam keadaan tadarru', hatta atal musalla, sampai datanglah atau sampailah Rasulullah ke tempat sholat istisqa. Rasulullah aja ngerjain begini juga. Artinya apa? Menunjukkan bahwa dia orang yang butuh kepada Allah. Biasanya jamaah kalau orang pakaiannya rapi, pakaiannya mewah, pakaiannya hebat, mohon maaf, nanti timbulnya di sini apa? Sombong. Timbulnya jadi merasa hebat. Tapi kalau dia pakaiannya jelek, pakaiannya nggak bagus dan lain-lain sebagainya, untuk sombong itu jauh. Walaupun ada, tapi kemungkinannya jauh. Maka diajarkan atau disyaratkan, disunahkan di dalam melaksanakan sholat istisqa dengan menggunakan pakaian demikian. Wala yatatayyabu, nggak boleh pakai minyak wangi. Ya, karena menunjukkan apa itu? Tuh orang yang apa namanya? Yang siap, orang yang betul-betul menunjukkan bahwa dia itu dalam kondisi yang baik-baik aja. Li'annahu, karena sesungguhnya orang yang pakai minyak wangi minas sururi, menunjukkan dia dalam keadaan senang, dalam keadaan bahagia, sedangkan dia lagi pengen sholat istisqa, minta hujan. Wayan bagi, dan seharusnya ayyakunal istisqa'u bil masyayikhi, dan hendaklah ada pelaksanaan sholat istisqa diajak tuh al masyayikh, orang-orang tua, al munkasirina, yang dalam keadaan dia itu apa ya, munkasirina dalam keadaan hatinya gelisah, wal ajizina, dan juga orang-orang yang lemah. Ya, orang tua yang udah hatinya gelisah, hatinya kecewa, hatinya ini dalam keadaan tidak tenang. Orang-orang yang lemah, wal mahzunati, dan juga orang-orang yang susah, orang-orang yang sedih, ya, wasigari, begitu juga anak-anak kecil. Apa alasannya? Kok orang tua yang diajak, orang yang lemah, orang yang susah, anak-anak kecil semua diajak buat melaksanakan sholat istisqa? Alasannya kenapa? Li'anna du'a haula'i aqrabu ilal ijabati, karena sesungguhnya doa mereka tuh tadi, anak-anak kecil, orang tua, orang lemah, orang susah, aqrabu ilal ijabah, lebih dekat untuk diijabah oleh Allah. Ya, kalau orang tua emang udah pikirannya ke sono, nggak kayak anak-anak yang masih umuran muda, masih pikiran tentang dunia. Orang susah begitu juga, orang lemah begitu juga, apalagi anak kecil yang memang mereka nggak punya dosa, yang ini akan lebih didengar doa-doa mereka. Alasannya begitu, ajak tuh semua orang-orang yang seperti itu. Wal hadru, dan hati-hati, hindari ayyako al istisqa'u, terjadinya salat istisqa biqudatir risha, dengan para pejabat yang menerima suap. Susah juga ya. Kenapa? Karena pasti akan ditolak doanya. Kenapa? Karena mereka suka, para pejabat, para pemimpin yang suka menerima duit suap. Bahasa kitanya korupsi lah. Ya, jauh daripada diterima oleh Allah. Wa fuqara'uz zawaya, ya, dan juga orang-orang fakir. Az-zawaya, apa artinya az-zawaya?
alladzina yakuluna min amwali zulmah. Mereka orang-orang fakir yang suka makan dari harta-harta yang dengan harta-harta yang didapat dengan cara yang zalim. Ya, minta-minta tapi dengan cara bohong. Atau minta apa? Atau mereka orang-orang fakir yang mencuri, yang mengambil haknya orang lain dan lain-lain sebagainya. Nah, yang begitu juga lebih baik dihindarkan, dijauhi. Wa yata'abbaduna bi alatil lahwi, yang juga dihindarkan di antara siapa lagi? Wa yata'abbadun, orang-orang yang bersenang-senang, orang yang asyik, bi alatil lahwi, dengan alat-alat yang bisa melalaikan, yaitu alat-alat musik. Mereka yang memang dengan alat musik tersebut merasa apa? Merasa enak, merasa tenang, merasa bahagia. Nah, yang begitu jangan. Kenapa? Karena mereka dalam hidupnya aja sehari-hari selalu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Fa innahum, karena sesungguhnya mereka semua, siapa tadi? Pejabat yang suka menerima suap, orang fakir yang suka makan harta dengan cara zalim, orang yang bersenang-senang dengan alat-alat musik. Fa innahum, karena sesungguhnya mereka fisqotun, mereka adalah orang-orang fasik. Masya Allah, ya, salah satu yang menyebabkan doanya ditolak oleh Allah. Wa mu'taqiduna, dan orang-orang yang mengiktikadkan, orang-orang yang meyakini, anna mazmara, sesungguhnya suling, anna mazmara syaitani kurbatun. Masya Allah, sesungguhnya suling-suling setan itu adalah jalan menuju dekat kepada Allah. Kan hebat banget tuh kalau mereka mengatakan itu sebagai apa? Alat bisa yang mendekatkan diri mereka kepada Allah dengan alat-alat musik seperti itu. Ya, makanya jamaah kadang-kadang banyak orang yang berselisih pendapat tentang masalah-masalah yang demikian. Tapi kalau di sini sebutnya apa? Alatul lahwi, alat-alat yang melalaikan. Bagaimana kalau kayak rebana, apalagi? Apa ya kalau buat hadroh tuh? Ya begitulah ya, alat-alat kayak rebana, sejenisnya lah ya, yang diisi dengan kalimat-kalimat selawat, kalimat-kalimat apa namanya, memuji-muji kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah termasuk dalam kategori ini? Nggak masuk. Ya, ini kadang-kadang alalul lahwi, alat yang melupakan mereka kepada akhirat, alat yang melupakan mereka kepada agama. Nah, kalau dia baca selawatan dengan pakai apa, rebana atau hadroh dan lain-lain sejenisnya, itu mengingatkan mereka kepada agama, menambahkan, menumbuhkan kecintaan mereka kepada Rasulullah. Nggak termasuk, walaupun ada sebagian mereka yang tetap kekeh, apa bahasanya, yang mereka mengatakan itu kan alat musik dan lain sebagainya, yang akhirnya ada terjadi seperti itu. Tapi yang penting apa? Di sini dikatakan adalah bahwa alat-alat yang bisa mereka lalai kepada Allah diantaranya apa? Mazmaris syaitan, yaitu suling-sulingnya setan. Mereka anggap itu adalah kurbatun, bisa mendekatkan diri kepada Allah. Wazanada kotun, ya, penyelewengan di dalam dari jalannya Allah. Masya Allah, apalagi zaman sekarang udah banyak apa istilahnya, casingnya ibadah, casingnya luarnya kelihatan itu adalah sesuatu yang apa namanya, menunjukkan seakan-akan buat dia mendekatkan diri kepada Allah, tapi isinya adalah maksiat. Ya, isinya adalah menjauhkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh mana? Kayak perempuan, Bu, pakai jilbab rapi dah, tapi ketat. Gimana, Pak? Ibu ya, perempuan pakai jilbab, pakai rapi, tapi ketat. Gimana, Pak? Enak dilihatnya kan begitu? Ngalin jawab sih, ya. Tapi kesama aja kata Nabi apa? Tidak seperti orang berpakaian. Itu yang maksud saya tuh, casingnya ibadah, casingnya adalah melaksanakan perintah, tapi dalamnya
maksiat. Nah seperti itu kurang lebihnya. Dan ini yang dimaksud apa? Zanadakoh, yaitu penyelewengan dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di akhir zaman seperti ini udah mulai banyak, ya, hal-hal dalam segala apapun dalam masalah yang namanya ibadah. Fala ya'manu 'alan nasi bisu'alihim, maka tidaklah merasa aman atas orang-orang bisu'alihim, atas permintaan mereka, ayyazdada, bahkan menambahkan ghadabullahi subhanahu wa ta'ala, menambahkan daripada murkanya Allah subhanahu wa ta'ala ala tilkan nahiyah, daripada tempat yang seperti itu, ya, bukan menurunkan rahmat Allah tapi menambahkan ghadabnya Allah, murkanya Allah subhanahu wa ta'ala, dengan sebab di situ mengandung atau ada yang bisa melalaikan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Ini diantaranya, ya. Fa idza kharajal imamu bihim, apabila telah keluar imam bersama dengan makmumnya, shalla rakaataini, salatlah mereka 2 rakaat, yaitu salat istisqa. Caranya bagaimana? Kasolatil id, sebagaimana sholat id, ya, sama udah kerjaannya. Cuma bedanya wayastaghfiru, dia membaca istighfar fil ula, pada rakaat pertama sab'an, wa fis saniyati khamsan, pada rakaat kedua bacanya 5. Kalau sholat apa id takbirnya 7, rakaat kedua takbirnya 5. Tapi sholat istisqa bukan pakai takbir tapi apa? Baca istighfar, astaghfirullahaladzim, ya, dan lain-lain sebagainya. Diangkat tangannya dalam kondisi seperti orang melaksanakan sholat istisqa. Seperti itu jamaah, ya, cara daripada melaksanakan sholat istisqa. Wa yajharu bil qiraah, dan dikencangkan bacaan-bacaannya, lil hadis, karena ada hadis yang mengajarkan seperti itu. Wa yustahabbu ayyaqra'a fil rak'ataini, dan disunahkan membaca surah pada 2 rakaat bisuratin Nuh alaihissalam, yaitu membaca surat Nuh alaihissalam. Alasannya kenapa? Li'annaha la'iqatun bil hal, karena pembacaan surat An-Nuh itu lebih tepat sesuai dengan keadaan, ya. Boleh nggak baca surah lain? Ya silakan. Kalau surat Nuh nggak hafal, ya surat lain pun yang apapun silakan. Wa qala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, ini cuma tata caranya doang nih Pak Bu, pelaksanaan daripada salat istisqa. Yaqra'u fihima, kata Imam Syafi'i, membaca surah pada 2 rakaat tersebut, ma yaqra'u fil id, apa yang dibaca pada waktu salat id, ya. Surah yang dibaca untuk sholat istisqa seperti apa yang dibaca pada waktu sholat id, kata Imam Syafi'i, ya. Wa waktuha, kapan waktunya pelaksanaan sholat istisqa? Waktul id, yaitu seperti waktunya sholat id, yaitu apa? Udah masuk waktu udah tergelincirnya udah terbitnya daripada matahari, seperti kita melaksanakan sholat id. Jadi waktunya sama, maka disunahkannya kenceng bacaannya sebagaimana kita melaksanakan sholat id. Qala Syekh Abu Muhammad wal Bagawi wa dzakara Royani, dan menyebutkan oleh Imam Royani wa akharuna, dan ulama-ulama yang lain, annahu, bahwasanya waktu pelaksanaan sholat istisqa ya beko, terus boleh dikerjakan ba'da zawali, sampai tergelincirnya tergelincirnya matahari, artinya udah mulai masuk waktu zuhur, malam yasilil asro, sebelum masuk waktu asar, berarti jam 1, jam 2 masih boleh sholat istisqa, ya, kata Imam, ya, Abu Muhammad Al-Bagawi dan Imam Royani. Tapi waqala al-Mutawalli, Imam Mutawalli mengatakan la yahtassu biwaqtin. Imam Mutawalli mengatakan tidak ada kekhususan waktunya sholat istisqa. Jadi kata beliau kapan aja boleh.
mau pagi, mau siang, mau malam, mau sore, kata Imam Mutawalli. Qala Nawawi, Imam Nawawi berkata, as-sahihul ladzi, apa yang disahkan, adapun pendapat yang sah, alladzi nassa alai Syafi'i, apa yang telah dinaskan oleh Imam Syafi'i, yaitu kapan? Salat istisqa. Salatnya adalah waktunya seperti salat Id. Jadi dari sekian banyak pendapat para ulama lebih memegang atau melaksanakan sholat istisqa sesuai dengan apa yang dipatwakan oleh Imam Syafi'i. Wa qata'a bihil aktsarun, dan telah memutuskan pendapat ini oleh kebanyakan ulama. Jadi kebanyakan ulama mengikuti apa yang dinaskan oleh Imam Syafi'i. Wa sahhahahu, dan telah mensahihkannya ini pendapat siapa? Al-muhakkikun, ulama-ulama muhakkik. Annaha, bahwasanya la tahtassu biwaktin, tidak dikhususkan waktunya sholat istisqa, kama la tahtassu biyaumin, sebagaimana tidak dikhususkannya pelaksanaan sholat istisqa dengan hari. Kapan sholat istisqa? Hari apa? Ya kapan aja boleh, mau hari Senin boleh, mau hari Selasa boleh, mau kapan aja boleh. Dengan alasan ini maka banyak ulama juga mengatakan dengan ini tidak dikhususkan sholat istisqa waktunya. Kenapa? Karena harinya juga tidak dikhususkan, itu kata mereka. Tapi menurut Imam Syafi'i mengatakan apa? Waktunya adalah sholat Id, begitu aja. Makanya nanti kalau ada orang yang mengerjakan sholat istisqa sore, mau asar, boleh apa enggak? Berarti mereka yang mengikuti pendapatnya daripada Imam Mutawalli yang mengatakan bahwa sholat istisqa kagak ada waktunya, artinya kapan aja boleh. Qala summa yaktubu ba'da khutbataini, kemudian setelah sholat dia melaksanakan khutbah. Ba'daha, setelah sholat, khutbataini, 2 kali khutbah. Seperti sholat Id, sholat dulu baru khutbah. Beda dengan Jumat. Kalau Jumat sholat dulu baru khutbah. Tapi kalau sholat istisqa, sholat Id dan lain sebagainya, sholat dulu baru khutbah. Nantas wa yuhawwilu ridaahu, dan dipindahkan sorbannya. Begini jamaah, kalau tadi di sebelah kiri, nanti lagi khutbah pindahin ke sebelah kanan. Nah, begitu. Ya. Jadi bukan hanya netep begitu. Nanti alasannya apa nih? Kenapa suruh pindahin? Wa yaj'alu a'lahu asfalahu. Tadi yang di atas, ini sorban bagian ini di atas, pindahin ke bawah. Yang bawah pindahin ke atas. Tuh. Ya. Masya Allah, ini ada, nggak mungkin jamaah sesuatu yang diajarkan begini kecuali ada fadilah, ada keutamaannya. Repot-repot banget. Ya, memang sesuatu yang kita nggak laksanakan juga nggak apa-apa, sah sholatnya, sah khutbahnya. Tapi ini kan aturan. Ada apa ini semua? Kenapa kok dilakukan kayak begitu? Terus wa yuksiru minad du'a wal istighfar, dan perbanyaklah daripada membaca doa dan juga membaca istighfar. Mungkin dosa itu yang menyebabkan tidak turunnya hujan dan lain sebagainya. Idza faragha minas salat, apabila telah selesai melaksanakan salat istisqa, ya, ustuhibba, disunahkan lahu baginya, bukan wajib. Ayah tuba, salatnya aja salatnya sunnah, apalagi khutbahnya. Disunahkan baginya ayah tuba, untuk melaksanakan khutbah ala syai'in alin, di tempat yang tinggi kayak mimbar begini nih. Khutbataini, 2 kali khutbah. Khutbah pertama, khutbah kedua. Li'annau alaihi salatu wassalam khotobalil istisqa, di mana Rasulullah melaksanakan khutbah istisqa ala minbarin, di atas mimbar. Wa yastaghfirullahal karima, dan beliau membaca istighfar kepada Allah yang mulia, fiftitahil ula, pada pembukaan pada khutbah yang pertama, 9 kali. Kayak kita nih khutbah Id, baca apaan? Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah kalau sholat istisqa, khutbah buat istisqa, bukan takbir tapi baca
istighfar. Astaghfirullahaladzim, baca 9 kali. Wasaniyati, pada waktu khutbah yang kedua dibaca sab'an, 7 kali. Itu tepat namanya. Kenapa demikian? Li'annal istighfar la'ikun bil hal. Karena pembacaan istighfar itu keadaan yang dianggap pantas, yang cocok dengan keadaan. Kenapa? Karena mungkin nggak turunnya hujan karena dosa-dosa mereka. Makanya perbanyak istighfar. Sebagaimana kalau sholat khutbah id, perbanyak apa? Takbir. Ya, selesai itu nanti jamaah sholat idul fitri baca lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi kalau sholat khutbah buat istisqa, banyakin istighfar. Wal yahzar kullal hadri, hati-hati, jauhin, hindarkan ayyastaghfira bilisanihi, ya, dia membaca istighfar dengan lisan. Wal qalbuhu musirrun, ya, wa qalbuhu musirrun ala baqaihi, sedangkan hatinya terus menerus dalam keadaan tetap ala zulmi, berbuat zalim, wal jur, dan juga berbuat tidak baik. Mulutnya doang istighfar tapi hatinya masih dengki. Mulutnya doang istighfar tapi masih ada niatan buat melakukan perbuatan zalim. Sia-sia yang begitu. Nah, ini hadirin jamaah, ini juga pelajaran buat kita nih. Ya, sekarang walaupun kita nggak sholat istisqa sekarang, buat apa istighfar kita kalau masih ada perbuatan zalim di dalam diri kita, ada niatan dendam. Ini yang paling banyak kan begitu jamaah, kedendaman dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Merusak buat mereka semua. Naudzubillah min dzalik. Hati-hati ya, ini juga yang menjadikan rusak semuanya. Makanya apa istilahnya, bersihin dulu nih hati kita. Kalau hati kita udah bersih, hati kita udah nggak ada berbagai macam kotoran-kotoran yang menyebabkan hati kita kotor, insya Allah doa kita lebih dekat diterima oleh Allah. Termasuk apa? Istighfar. Ya Allah, kok kita istighfar mulu tapi hati nggak tenang juga? Ya karena hati kita kotor, hati kita masih nggak bagus. Wa adamu iqamatil hudud, dan tidak ada pelaksanaan daripada batasan-batasan. Wa baqaihi, dan tetapnya alal ghasyi, untuk selalu melakukan penipuan. Nih, dalam hatinya jangan istighfar mulut tapi di hati masih pengen nipu orang, terutama apa? Lirra'iyati, kepada rakyat, terutama nih para pemerintah. Masya Allah ya, rakyatnya dibohongin mulu dan lain sebagainya. Jauh itu dari semua timbulnya daripada kebaikan ya. Payabu'u, maka tetaplah mereka akan mendapatkan bighadabin minallah, akan mendapatkan murkanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala kalau keadaannya mereka seperti itu ya. Makanya kayak semalam saya ceramah buat inian 17-an, saya bilang begitu aja jamaah. Kenapa sekarang kali katakan negara kita kaya tapi kitanya miskin? Kenapa? Karena itu semua di atas ya. Karena saya ambil kutipan dialognya Rasulullah kepada para sahabatnya. Jadi pada waktu itu Rasulullah pernah ngomong begini kepada sahabat, ya ashabi, idza putihatir rum wa faris fa ayu qaumin antum. Kata Rasulullah begitu, wahai para sahabatku, kalau seandainya kita bisa tundukkan nih negara Faris, Persia, Warum, dan juga negara Romawi, pa ayu qaumin antum, kira-kira kamu posisinya mau apa nih ya? Kalau nih dua negara hebat kita udah kuasai, kamu mau di mana kedudukannya ya? Saya bilang begitu dalam ceramah saya semalam ya. Apa jawabannya? Abdurrahman bin Auf, cuma satu jawaban beliau cakep. Abdurrahman bin Auf jawab, ya, yaquluna kama amarallah. Beliau menjawab, kami akan melaksanakan dengan apa yang diberikan oleh Allah sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan, agairu zalik, apakah bukan yang lain ya? Artinya begini, jangan sampai
sesuatu kebaikan yang kita terima dari Allah kita balas dengan perbuatan zalim. Ya kayak kemerdekaan dikasih tapi mereka berbuat nggak baik, mereka isi kemerdekaan dengan perbuatan-perbuatan yang menyeleweng, yang menyebabkan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik, itu diantaranya. Maka kalau ini begitu terus, maka mereka tetap akan mendapatkan godobnya Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu sifatul yahud, karena itu adalah sifatnya orang-orang Yahudi. Permusuhan, perpecah belahan, itu semuanya karena perbuatan orang Yahudi. Nah kita sekarang jamaah jangan mau terpancing dengan itu semua. Kadang-kadang banyak diantara kita terpancing, yang akhirnya satu dengan yang lainnya kita saling menghujat. Islam sama Islam saling menghujat, dia yang salah udah biarin aja, udah jangan kita banyak komentar dan lain sebagainya. Akhirnya nanti sama Islam kita saling menjelek-jelekan. Ya, wa qazzamallahu ta'ala ala dzalik wallah, ya sungguh Allah telah mencela apa yang mereka perbuatan demikian, yaitu cuma istighfar doang tapi hati mereka masih kotor, istighfar doang tapi mereka masih suka ngomongin orang dan lain sebagainya. Wallahu alam. Udah ini ya, insyaallah nanti kita lanjut lagi ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ya semua ini Allah hindarkan kita dari segala macam musibah, bala, penyakit dan lain sebagainya. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya kita doakan jamaah para pejuang kita yang gugur di medan perang, mudah-mudahan mereka yang muslim Allah ampuni dosanya, Allah tempatkan di tempat yang paling mulia di sisi Allah yaitu dalam surganya, dan mudah-mudahan kita semua Allah berikan hidayah dan taufiknya sehingga bisa mengisi kemerdekaan ini dengan sesuatu yang baik, yang dianggap manfaat buat bangsa, manfaat buat negara. Dan juga kita doakan mudah-mudahan para pejabat kita senantiasa juga Allah berikan mereka hidayah dan taufiknya. Yang zalim mudah-mudahan Allah runtuhkan mereka, mudah-mudahan Allah hancurkan mereka, dan mudah-mudahan kita dan keluarga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit Allah angkat penyakitnya ya, semua jamaah kita, keluarga kita, terutama istri saya jamaah doain yang dalam keadaan kurang sehat, mudah-mudahan yang sakit diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah meninggal dunia, orang tua kita ya, semua keluarga kita, guru-guru kita yang telah meninggal, mudah-mudahan dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Bihadiniya wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.